Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Dina Tania. Jadi yang belum tahu gue siapa, hai, nama gue Dina Tania. And welcome back to Curcol sama Bapak series dimana kita akan membahas masalah kehidupan sehari-hari, mental health, dan hubungannya dengan kebenaran firman Tuhan. Oke, now let's get started. Jadi di episode kali ini tuh spesial banget karena hari ini tuh aku akan menceritakan gimana aku ketemu sama Tuhan Yesus. Karena waktu kemarin tanggal 31 Oktober itu adalah tepat 1 tahun aku ketemu lagi sama Tuhan Yesus nih. Jadi aku mau ceritain nih dari background diri aku, terus gimana aku perjalanan mengikut Tuhan gitu ya selama aku hidup sampai di titik 31 Oktober itu. Oke, kita mau mulai dari background diriku dulu. Sebenarnya aku tuh kenal Tuhan itu udah dari kecil. Aku mau ceritain dari gimana mamiku dulu susah punya anak. Jadi mamiku tuh sempat keguguran. Terus pokoknya kandungannya kering lah ya. Akhirnya dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku mau punya anak. Kalau misalnya emang anak ini jadi gitu ya, aku mau serahin anak ini ke dalam tanganmu. Terus sampai akhirnya Tuhan jawab dan lahirlah anak kembar, gitu, kembar ambyar. Dan berantem udah gede. Kayak nama aku Audi dan kembaran aku tuh Audia. Oke, terus ya aku tuh Kristen dari kecil, aku ikut sekolah minggu, terus aku mulai pelayanan gitu ya SMP. Nah terus aku itu aku ceritain dikit lah ya, aku tuh dulu dididiknya cukup keras sama orang tuaku. I know mereka itu sebenarnya nggak apa ya, nggak salah gitu menurut aku itu cara mereka mengasihi aku tahu banget gitu. Cuman dulu tuh keras gitu sehingga aku tuh tumbuh menjadi anak yang people pleasing dan insecurean gitu. Tapi ya sekarang tuh sama ortuku tuh aku tuh bestie banget gitu. Cuman ya dulu aja sih waktu kecil aku nggak terlalu deket sama papiku gitu. Terus ya aku growing up ya aku kayak suka ngerasa kayak kok ada something wrong ya in me gitu. Ada sesuatu yang aneh gitu. Aku ngerasa diriku tuh aneh dan nggak terlalu bisa ngeblend sama orang gitu. Terus aku kenal Tuhan itu sebenarnya dari SMP. Dari SMP aku kenal Tuhan, waktu itu aku kenalnya sebagai penolong dulu nih. Aku biasalah ya kayak tipikal orang-orang baru kenal Tuhan itu pasti sebagai penolong gitu. Kalau misalnya minta tolong harus ke Tuhan gitu kan, yang gitu-gitu. Terus tahun 2016 aku baru on fire sama Tuhan. Tapi itu yang aku rasain, aku baru first time banget aku ngerasain bener-bener cinta banget sama Tuhan dan aku bisa ngerasain Tuhan itu sedekat itu sama aku itu waktu SMA. Tapi itu nggak bertahan lama guys, karena aku kecewa sama salah satu temenku dan ya pokoknya gara-gara temenku ini aku jadi mikir kayak ngapain ya on fire sama Tuhan tapi kelakuannya mengecewakan gitu sehingga aku kayak redam gitu ya sisi rohaniku ini aku redam, aku nggak mau show ke orang lain karena aku takut banget kalau aku tuh ngecewain orang lain terus jadi mereka jadi kecewa sama kekristenan gara-gara aku. Makanya aku redam gitu. Sebenarnya aku kecewa sama orang Kristen tuh eh udah 4 kali guys gitu. Nanti deh aku kapan-kapan cerita ya. Udah 4 kali, salah satunya sama orang ini gitu. Dan dulu aku nakal banget sehingga aku bully cewek ini, temanku ini sampai dia keluar sekolah. Jangan ditiru guys. Pokoknya aku sama teman-temanku dulu bully orang ini sehingga dia keluar sekolah. Ya aku nyesel sih sekarang kayak, "Hah, ngapain sih demi ego doang gitu, demi ngerasa bener gitu, biar pendapatku bener aja gitu." Terus long story short dari 2016 sampai 2024 itu aku on off lah sama Tuhan tuh aku on off kayak apa ya? mm, Kadang on fire, kadang on fire, kadang enggak gitu. Dan aku ya mewajarkan hal itu gitu dan aku nggak yang kayak
jadinya nggak percaya gitu sama diri aku kalau misalnya aku tuh bisa se-concern itu sama Tuhan gitu waktu itu, sebelum 2024, 31 Oktober 2024. Nah, terus, selama 2016 sampai, 2024 itu ya aku mengalami, eee, patah hati 2 kali. Tapi ya sebenarnya, aku tuh belum pernah punya hubungannya serius banget. Jadi aku tuh kalau misalnya status pacaran itu aku belum pernah, cuman kayak HTS lah ya. Aku tuh pernah HTS 2 kali dan aku heartbreak-nya pernah heartbreak 2 kali, itu heartbreak besar lah ya. Nah ini sangat berpengaruh sama, keadaan aku lah ya, terus aku jadi tumbuh jadi orang yang broken lah ya waktu itu. Cari validasi juga gitu, aku tuh suka cari validasi dari orang lain, terus aku tumbuh penuh kepahitan gitu ya, terutama sama mamiku sih. Terus tadi sampai mana ya? Oh, oke. Jadi, aku pokoknya growing up itu sampai 2024 itu aku tumbuh jadi anak yang penuh kepahitan, terus gak pede, insecure. Ya itu problem aku ya, problem diri aku itu. Sama satu lagi aku itu bergumul sama dosa lust, dosa, hawa nafsu. Jadi itu, bagian bobrok-bobroknya aku lah ya. Mmm, ya kelihatannya aku tumbuhnya di keluarga yang kelihatannya baik-baik aja, keluarga lengkap, terus orang tua bukan anak broken home, orang tua utuh, segala macam gitu. Cuman aku rasa aku growing up itu ada yang salah di diriku. Terus, sampai akhirnya 2024 ini, momentum aku nih. Jadi, siang itu, aku sama Sarah itu ngajar bareng. Kan kami ngajarnya di music gitu ya, sebagai music teacher, kami ngajar bareng. Terus, randomly Sarah tuh ngajak gitu, eee, "Kak, mau nggak? Ayo kita makan siang ke Lotte Kuningan." Terus aku pikir, "Oh ayo," Sarah bilang, "soalnya, aku mau ketemuan sama, Kak Devina ini," gitu. Terus aku kayak, "Oh ya udah," aku kan nggak ada jadwal apa-apa, bener-bener itu tuh dadakan banget guys, bener-bener, eee, kayak unprepared, aku bener-bener habis habis ngajar itu, aku sama Sarah makan siang di Lotte Kuningan, aku masih ingat makannya gado-gado. Terus akhirnya, eee si itu dari sisi aku ya, aku ceritain dari sisi aku kayak gitu, bener-bener mendadak unprepared. Nah, kalau dari sisi Kak Devina, dari Kak Devina, dia itu cerita, jadi waktu siang itu entah kenapa Tuhan nyuruh Kak Devina itu untuk siap-siap gitu ya, ayo kamu harus dandan hari ini. Biasanya tuh Kak Devina ini katanya nggak mandi gitu. Kalau sehari-hari tuh kayak, aduh males banget lah dandan gitu. Tapi hari itu Tuhan nyuruh dia untuk dandan. Terus tiba-tiba randomly Sarah ngajak ke Lotte untuk makan bareng gitu. Ternyata untuk itu. Terus ya udah akhirnya dia ke Lotte dan Kak Devina itu lagi duduk nungguin kita berdua. Terus pas kita berdua datang, Tuhan bilang ke Kak Devina, ini orangnya. Jadi Tuhan bilang kayak nunjuk aku ini orangnya gitu. Jadi sebenarnya Sarah tuh udah ceritain tentang aku gitu ke Kak Devina gitu, tentang kondisi aku suka diganggu segala macam gitu. Terus em, akhirnya aku ceritain lah ke Kak Devina, iya aku sering diganggu. Terus aku juga ceritain background keluarga aku gitu. Dan hari itu tuh aku didoain deliverance dan aku kayak segala kutuk keluarga itu aku dipatahin gitu. Terus aku diceritain sama Kak Devina tentang ya itu gimana tadi Tuhan bilang Kak Devina kalau misalnya dia disuruh mandi terus pas pas datang dia Tuhan bilang ini orangnya terus aku kayak ngerasa apa ya dia
bener-bener di momen itu aku ngerasa lepas plong, terus aku ngerasa dicintai banget sama Tuhan. Bener-bener aku ngerasa kayak domba yang hilang. Aku terhilang, tapi ditemuin lagi gitu. Aku nggak akan pernah lupa sih momen itu. Itu momen dimana aku bener-bener ketemu lagi again and again ya. Tuhan mah nggak pernah lelah ya sama aku. Eh, Keren banget Tuhan tuh nggak pernah capek sama aku gitu. Itu momentum dimana aku tuh ngerasa Tuhan yang cari aku. Ya aku emang waktu itu sempet aku juga terbuka gitu ya sama Tuhan gitu. Dan Tuhan cari aku sampai dapet. Dan aku ngerasa di momen itu tuh ada ya orang yang mau kejar aku gitu. Ada orang yang mau cari aku. Waktu itu kan aku masih luka patah hatinya masih basah ya. Jadi aku ngerasa waktu itu nggak ada yang cinta sama aku, nggak ada yang sayang sama aku. Cuman eh, momen itu aku ngerasain dan overwhelmed sama cintanya Tuhan gitu. Karena aku kayak wow amazing aja gitu, amazed gitu sama Tuhan yang mau kejar aku lagi. Meskipun aku udah ninggalin dia, aku udah nyakitin dia gitu. Aku percaya percaya law of attraction gitu. Tapi mm, ya kasihnya nggak ada yang bisa memisahkan cinta Tuhan sama aku, bahkan law of attraction ataupun maut pun nggak ada yang bisa pisahin gitu dari cintanya Tuhan sama aku. Dari tanggal 31 Oktober itu eh, bukan cuma aku yang dipulihin, tapi hubungan aku sama orang tuaku dipulihin lagi. Eh, Tadinya aku kepahitan banget gitu karena law of attraction itu aku kepahitan banget sama orang tuaku. Terus gak cuman aku, tapi my sister juga tadinya nggak kenal Tuhan. Ya maksudnya nggak kenal Tuhan secara pribadi gitu. Dia tuh flat banget guys. Eh Kembaran aku tuh flat banget hidupnya, bener-bener karena dia belum pernah pacaran, jadi dia tuh nggak pernah patah hati. Jadi dia apa ya? Karena belum pernah broken tuh, jadi nggak ngerasa punya butuh Tuhan gitu. Tapi dari momen aku ketemu Tuhan, dia juga ternyata dipulihin gitu. Dia ketemu sama Tuhan secara pribadi juga gitu. Nanti aku kapan-kapan ceritain ya. Terus gak cuman itu, Tuhan kasih purpose gitu ke aku gitu. Jadi setahun setahun belakang gitu. Ini kan udah setahun ya aku balik lagi sama Tuhan. Tuhan tuh pulihin identitasku. Ya sampai sekarang lah masih ada hal-hal yang harus aku ya ada hal-hal yang Tuhan masih pulihin gitu. Bener-bener satu-satu Tuhan beresin gitu di diri aku. Terus Tuhan ya kasih purpose gitu ke aku gitu. Dia nggak cuman pulihin identitasku, tapi dia kasih purpose ke aku gitu. Dari tanggal ya sejak tanggal 31 Oktober itu sih. Dan setahun ke belakang ya aku kayak ih ini ya apa ya, aku ngerasa cepet banget ya setahun itu waktunya nggak kerasa gitu. Tuhan Yesus tuh baik banget gitu. Dia nggak cuman ingin memulihkan kita, tapi dia itu bener-bener mau kasih identitas yang baru ke kita dan kasih purpose buat hidup kita gitu. Dan purpose-nya yang pasti untuk memuliakan namanya, dan itu menurut aku hadiah yang sangat berarti sih, karena kan waktu itu tanggal 31 Oktober itu kan eh, seminggu sebelum aku ulang tahun gitu. Tapi aku kayak ngerasa eh, itu udah hadiah terindah sih buat aku gitu. Bisa kenal Tuhan Yesus karena begitu dia Bapak yang begitu baik. Dia mm, aku jahati dia, tapi dia kasih kasih kebaikan itu ke aku itu beribu-ribu kali gitu. Dia balasnya sama kebaikan gitu. Itu yang bikin aku on fire terus sama Tuhan, meskipun kayak ada banyak doa yang belum aku jawab.
yang belum dijawab sama Tuhan, tapi itu yang jadi sumber kebahagiaan aku bisa kenal Tuhan Yesus di hidup aku. Dia nggak cuman eh mau mati buat aku aja sebenarnya, tapi buat kalian juga gitu. Dan aku rasa Tuhan itu rindu gitu untuk kalian juga balik lagi sama dia. Tuhan rindu, bukan cuman pengen kalian balik, tapi dia rindu untuk memulihkan kalian, untuk kasih identitas baru ke kalian, untuk kasih purpose hidup ke kalian. Jadi kalau kalian lagi hilang arah, yuk balik lagi sama Tuhan. Tangannya itu selalu terbuka seperti bapak yang kisah kisah ini anak bungsu. Dia tangannya selalu terbuka untuk kalian, eh, nggak pernah nutup, dia selalu open, dan dia selalu pengen tangan terbuka ini tuh untuk apa? Untuk meluk kalian guys, untuk meluk kalian yang udah hilang arah, bingung mau, nggak tahu mau kemana gitu. Tangannya selalu terbuka, dia cuma minta kalian tuh balik lagi, kalian bisa eh, menjadi pribadi yang sehat lagi. Dia rindu untuk memulihkan kondisi kalian, untuk memulihkan keadaan kalian guys. Jadi ya pesan aku sih cuma itu sih dari seluruh cerita tadi. Tuhan Yesus itu sayang banget sama kalian. Kalau kalau he did it for me, dia udah sampai pulihin aku, terus sampai kasih aku purpose dengan bikin podcast ini, dan juga jadi bikin create apa, jadi content creator itu purpose ya. Dan pasti Tuhan yang sama punya purpose untukmu, pengen pulihin kamu juga, dan punya pengen kasih kamu purpose hidup. Jadi gitu guys. Dan terakhir nih, jadi uh, karena tanggal 31 itu spesial banget, aku itu lagi nulis e-journal tentang pemulihan identitas gitu. Judulnya She is Found. Dan aku, kalau misalnya kalian merasa seperti aku gitu ya, kalian tumbuh dengan penuh trauma gitu, penuh kepahitan, boleh banget download e-book itu, e-journal itu. Aku baru belum karena belum selesai, jadi aku belum rilis yang versi 30 hari. Kalau yang versi ini tuh versi yang 3 hari, jadi aku kasih gratis gitu buat kalian. So itu isinya tuh devotional gitu, ada devotionalnya, terus ada journal promptnya. uh, Ya, jadi aku desain ini tuh supaya kalian bisa bener-bener ngobrol lagi sama Tuhan gitu guys. Aku harap e-journal ini bisa bantu kalian juga untuk merasakan lagi kasih Tuhan kepada kalian gitu. Sebagai anak perempuannya yang disayang banget sama Tuhan. Jadi kalian bisa banget download. Nanti aku taruh di description box, atau misalnya kalau kalian follow Instagram aku, kalian boleh banget eh, klik link di bio aku gitu. Nanti aku cantumin link linknya di situ. Oke, sekian dulu dari episode kali ini. Kalau misalnya kalian merasa terberkati sama episode kali ini, jangan lupa kasih tombol like. Kalau misalnya kalian ngerasa episode kali ini bisa memberkati teman-teman kalian, jangan lupa klik tombol share. Kalau misalnya kalian ngerasa ada topik-topik nih yang mau dibahas dan kalian curious gitu ya, kalian boleh nih tulis di kolom komen. Atau kalau misalnya kalian nggak mau ketinggalan sama episode-episode berikutnya, jangan lupa nih klik tombol subscribe dan nyalain notifikasinya. Oke now, bye-bye. See you next week.